Berita Sumsel 24 jam hari ini, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan mendalami kasus tewasnya tahanan di Polres Empat Lawang. Dari rekaman CCTV tidak ada perbuatan yang menunjukkan keterlibatan oknum polisi. Kasus tahanan tewas di Polres Empat Lawang bernama Ari Putra terus didalami anggota kepolisian. Dari hasil pemeriksaan sementara, kematian Ari dikarenakan penganiayaan oleh tahanan lain berinisial JI, FH, dan DA. Kapolda Sumsel Irjen Pol Tony Harmanto melalui Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Supriyadi memastikan kematian Ari tidak ada keterlibatan dari oknum anggota Polres Empat Lawang. Hal ini diketahui setelah melihat rekaman CCTV. Namun begitu, Bid Propam Polda Sumsel masih melakukan pemeriksaan terhadap kasus tersebut. Jadi bukan anggota yang ngeroyoknya. Jadi kalau kata satu saksi yang menyatakan bahwa ada anggota yang meriksa, dari keterangan 3 tersangka ini pun mereka menyebutkan bukan anggota yang memukul, memang mereka yang melakukan pemukulan. Kita masih bisa saksi, terutama saksi yang ada di dalam sel. Karena kan yang tahu langsung di dalam sel. Kalau di luar sel kan nggak tahu. Yang di dalam sel tahanan-tahanan lain kita periksa. Ternyata memang mereka juga mengatakan bahwa bukan anggota yang melakukan pemukulan, bukan. Sebelumnya, Ari tewas dengan beberapa luka di tubuhnya, seperti luka lebam akibat pukulan benda tumpul dan luka bakar di telinga, kepala, dada, dan kaki. Untuk kasus ini sendiri, sambung Kombes Supriyadi, berkas para pelaku sudah diserahkan ke kejaksaan. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpress.com. Pemirsa, pengelola Museum Penghulu Muhammad Soleh Sekayu diberikan bekal untuk mengembangkan museum. Hal ini mengingat museum yang ada di Sekayu ini baru diresmikan November tahun lalu. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin cukup fokus dalam mengembangkan Museum Penghulu Muhammad Soleh. Hal ini dibuktikan dengan pelatihan maupun pembekalan yang diberikan kepada para pengelola museum tersebut. Pembekalan kali ini disampaikan Kabid Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan, Cahyo Sulistiangsih, belum lama ini. Menurut Cahyo, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan pemerintah daerah maupun pengelola dalam mengembangkan museum, seperti membangun kerjasama di sektor pendidikan dengan melibatkan sekolah, kemudian kerjasama di sektor sosial, ilmu pengetahuan, dan teknologi kebudayaan serta pariwisata. Di antaranya, lanjut dia tentang kerjasama melalui sektor pendidikan dengan melibatkan sekolah-sekolah, sosial, ilmu pengetahuan, dan teknologi, kebudayaan, serta pariwisata. Tujuannya tiada lain agar museum banyak dikunjungi masyarakat. Kegiatan hari ini adalah workshop pendataan cagar budaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muba. Jadi maksudnya memang memberi atau pembekalan kepada pengelola museum, juga penggiat budaya, komunitas yang bergerak di bidang budaya yang ada di Muba untuk memahami tentang bagaimana sebenarnya mengelola cagar budaya atau melakukan pendataan, inventarisasi, dan juga memamerkannya dalam museum. Saat ini kebudayaan di Sumatera Selatan, khususnya di Musi Banyuasin, ini gimana sih? Kalau menurut pandangan Ibu sendiri? Kalau di Musi Banyuasin ini bagus ya, karena kita tahu nih, ini baru saja dibangun museum ya, yang memang dari segi koleksi belum penuh, tapi sedang diusahakan untuk pengadaan koleksi untuk menunjang yang ada di museum ini ya. Dan ini dilakukan, kegiatan ini sebenarnya dalam rangka untuk membekali pengelola museumnya untuk bisa mengelola museum dengan baik. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Musi Banyuasin Iskandar Syahrianto mengatakan kegiatan pelatihan ini untuk memberikan pengalaman dan pengetahuan terkait pengembangan museum dengan harapan pengelolaan museum ini bisa semakin optimal. Reporter dan juru kamera Firdaus, palpress.com. Bupati Empat Lawang Jonci Muhammad mengunjungi korban kebakaran di Desa Sleman Ulu Muara Pinang belum lama ini. Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyerahkan bantuan kepada korban kebakaran. Kebakaran yang menghanguskan sejumlah rumah di Desa Sleman Ulu menjelang Hari Raya Idul Adha memberikan keprihatinan dari Bupati Empat Lawang Jonci Muhammad. Orang nomor 1 di Empat Lawang ini mengunjungi langsung lokasi kebakaran. Di sana, Jonci memberikan motivasi kepada para korban untuk tidak berlarut dalam kesedihan. Dalam kesempatan itu juga Jonci memberikan bantuan kepada korban kebakaran sebagai bentuk keprihatinan sekaligus meringankan beban warganya yang sedang tertimpa musibah. Mintakan jajaran segera memonitor sekaligus berada di tengah-tengah korban musibah ini.
Rencana awal pagi tadi, tapi karena aku demam semalam, pagi tadi ke dokter ini, badan agak sehat, sudah hampir aku delegasikan dengan Bunda, waktu berangkat dengan Pak Sekda tadi. Tapi kalau sehat dikit berangkat, masih berkeringat-keringat ya. Ke depan juga harus menjadi perhatian skala prioritas untuk yang bisa dilakukan pemerintah. Ada bansos, mungkin nanti akan ada ke rumah ke arah Kanci. Seperti diberitakan sebelumnya, warga desa Sleman Ulu, Kecamatan Muara Pinang dikejutkan dengan kebakaran saat masuk waktu maghrib akhir pekan kemarin. Dalam musibah ini setidaknya ada 3 rumah yang hangus terbakar, kemudian 5 rumah rusak berat dan 2 rumah rusak ringan. Reporter dan juru kamera Anton, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini, warga perumahan elit di Jalan Tegal Binangun Pelaju Darat digegerkan dengan penemuan mayat di salah satu rumah tersebut. Saat ditemukan, kondisi mayat sudah rusak sehingga sulit untuk dievakuasi. Warga perumahan elit di Jalan Tegal Binangun, Kecamatan Pelaju Darat, Palembang dibuat geger dengan penemuan mayat di salah satu rumah di perumahan tersebut. Diketahui korban bernama Tony Agus alias Acio yang tinggal di Komplek Permata Indah Residen Blok C2. Jasad pria berusia senja ini ditemukan dalam kondisi rusak sehingga sulit untuk dievakuasi. Informasi yang dihimpun palpres.com, jasad Acio pertama kali ditemukan oleh petugas keamanan di perumahan tersebut. Saat itu petugas curiga dengan aroma tidak sedap dari rumah korban, sehingga memanggil Ketua RT dan menghubungi pihak berwajib. Ketua RT di Komplek Permata Indah Residen, Hendra Surya Dharma mengaku, korban yang berusia 76 tahun ini tinggal sendirian, sementara anak dan istrinya berada di luar kota. Dia juga mengaku jika 3 hari sebelumnya korban sempat keluar rumah dan menyapa tetangganya. Pak, ini gimana Pak awal ketemu ya Pak? Jadi dapat laporan dari tetangga bahwasannya ada bau yang tidak sedap di kediaman rumah Pak Acio yang biasa disebut dengan nama Tony Agus. Jadi begitu laporan, warga minta dobrak. Saya kurang setuju karena kita harus manggil warga dulu. Nah, setelah dipanggil warga, dipastikan memang beliau wafat. Baru kita laporan ke Polsek Sekta Piji. Pak, ini sudah berapa hari nih Pak? Melihat dari terakhir saya lihat beliau 3 hari yang lalu pulang naik Gojek. Jadi ini tinggal sendirian Pak Dan ya? Sama anak-anaknya, kebetulan anak-anaknya libur berangkat ke Lampung. Tak mungkin sendirian. Ini sakit apa gimana Pak? Memang kalau saya lihat posisinya sakit, tapi belum tahu posisi sebenarnya seperti apa. Sementara itu Kapolsek Pelaju AKP Firmansyah melalui Kanit Reskrim Ibda Okta Kuncoro membenarkan adanya penemuan mayat di salah satu perumahan elit tersebut. Saat ditemukan kondisi jenazah sudah rusak sehingga tim Innevis harus berhati-hati mengevakuasinya agar tidak hancur. Saat ini pihaknya belum mengetahui penyebab tewasnya korban karena masih menunggu hasil visum dari Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan. Oke, benar, hari ini kami tetap dari masyarakat bahwa ditemukan mayat Mr. X, laki-laki umur sekitar 70 tahun lebih oleh masyarakat sekitar menghubungi Polsek untuk olah TKP. Ini korban sendirian apa gimana Bang? Untuk korban saat ini sendirian karena anak-anaknya lagi liburan ke Lampung. Untuk dugaan sementara Bang? Sementara kami belum menyimpulkan, masih dalam pemeriksaan forensik dan sekarang mayat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk melakukan otopsi. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedas, Budak Lorong, Basing, Ternyata Bukan Mistis, Sidak, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Adela Sanasution, sampai jumpa.